Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi dengan TML Farm. Kali ini kita akan bahas tentang kunci untuk sukses menjadi pengusaha agribisnis. Menjadi seorang pengusaha agribisnis yang mumpuni bukanlah sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Dibutuhkan proses dan tahapan bagi seseorang yang tidak mengenal agribisnis untuk bertransformasi menjadi seorang pengusaha yang mumpuni. Dibutuhkan transformasi mental, mindset, dan kemampuan, dan seluruhnya harus melalui proses pembelajaran. Di Temel Farm, kami membedakan jenjang pembelajaran menjadi dua tingkat, yaitu adalah tingkat pemula dan tingkat lanjutan. Pada tingkat pemula yang diberikan adalah 1. Menetapkan tujuan. Cari tahu apa yang benar-benar ingin Anda capai dalam hidup dan bagaimana agribisnis dapat membantu Anda mencapainya. Kemudian tuliskan tujuan Anda, evaluasi, revisi, dan tulis lagi. Latih kesabaran Anda untuk mencari peluang yang bisa menghantarkan mencapai tujuan. Ingat, selalu fokus pada setiap kebaikan, di setiap keburukan. 2. Investasikan waktu untuk magang di industri agribisnis yang sudah berjalan. Jangan puas dan hanya mengandalkan pada hasil kuliah semata. Seringkali modal ini tidak seberapa. Maganglah di beberapa peternakan, maganglah di beberapa pertanian, dan belajarlah sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Magang adalah satu-satunya kegiatan yang paling bermanfaat yang dapat dilakukan oleh calon pengusaha agribisnis. Jika Anda sudah punya latar belakang keluarga dari agribisnis, maka Anda akan mendapatkan wawasan yang berharga tentang cara baru untuk memecahkan masalah yang sudah Anda kenal. Jika Anda bukan berasal dari latar belakang agribisnis, Anda akan belajar tentang stamina, rutinitas, pemecahan masalah yang dihadapi dalam agribisnis. Dan Anda akan memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sambil belajar semua aspek tentang bisnis. Dengarkan orang-orang yang sudah menjalaninya selama tahunan. Latih konsistensi dan disiplin Anda dalam melakukan kerja teknis sambil terus melakukan perbaikan. 3. Gunakan waktu secara efisien. Kembangkan kemampuan manajemen waktu dan tenaga. Gunakan penjadwalan dan perencanaan alur kerja. Pelajari dan terapkan SOP. Setiap pabrik menggunakan SOP, dan Anda adalah produsen atau pabrik biologis. Itu nasihat dari Profesor Ekonomi Agriculture dari Purdue University, Michael Bolhier. Yakini dan ikuti prinsip CASE atau Keep It Simple. 4. Belajar meningkatkan volume dan penjualan. Tingkatkan produktivitas. Hasilkan lebih banyak volume dengan sedikit investasi. Fokus pada eksekusi strategi yang efektif. Lakukan kerja operasional yang unggul, efektif, dan efisien. Kembangkan hubungan yang hangat dengan pelanggan. Fokus pada inovasi proses dan produk. Fokus pada perbaikan yang berkelanjutan. Identifikasi area yang bisa menghamburkan uang dan berhenti melakukannya. Perhatikan detail dan kemampuan untuk menjual. Pada tingkat lanjutan, yang diberikan adalah nomor 1, kembangkan rencana bisnis dan tuliskan. Pepatah lama yang sering kali kita dengar, kebanyakan bisnis tidak berencana untuk gagal, melainkan mereka gagal untuk merencanakan. Hindari rencana bisnis yang diyakini oleh kebanyakan orang dan umumnya nggak berhasil. Saya harus memiliki semuanya dan memiliki semuanya sekarang. Sebaliknya, cukup letakkan kaki kanan di depan kaki kiri dan berjalan ke arah yang membuat Anda siap untuk sukses. Bersabarlah. Satu langkah dan satu komitmen per satu waktu. 2. Kelola resiko operasi. Pastikan Anda bisa menjaga biaya tunai dan sewa tanah kalau Anda sewa sejalan dengan pendapatan. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Kenali margin keuntungan Anda dan risiko margin yang dibuat lebih ramping. Dalam jangka panjang, kunci sukses bisnis komoditas adalah menghasilkan dengan biaya rendah. Nasihat itu datang dari Profesor Ekonomi Agriculture Michael Bolhier. Ketika Anda bangun setiap hari, katakan pada diri Anda, tugas saya hari ini hanya menurunkan biaya, katanya. Nah, dan nomor 3, kelola uang dan modal. Lindungi modal kerja Anda. Perpanjang jangka waktu Anda dengan item yang Anda beli untuk jangka waktu 10-20 tahun. Dengan melakukan perawatan. Jangan cuma bisa beli tapi nggak bisa merawat.
Itu namanya alamat menghabiskan uang. Gunakan sumber keuangan Anda yang terbatas untuk membeli aset yang menghasilkan, misalnya ternak. Dan jangan terlalu banyak berinvestasi pada aset yang bisa berkarat, busuk, atau depresiasi, misalnya mesin. Jika Anda membelanjakan uang Anda dengan bijak pada awalnya, pasti Anda akan mampu membeli kenyamanan di kemudian hari. Bekerja dengan otak dulu, lalu ikuti dengan otot. Dan yang terakhir, nomor 4, belajar berpikir layaknya CEO. Kelola orang, uang, hubungan, strategi. Berpikirlah yang strategis dan jangan habiskan waktu Anda hanya berpikir atau membahas mengenai hal-hal yang receh dengan orang-orang yang receh. Sayangi hidup Anda di masa depan. Demikian informasi pengembangan agribisnis organik kali ini. Jangan lupa komen, like, dan share video ini agar kami bisa selalu menyajikan informasi paling berkualitas dan paling terupdate tentang agribisnis organik. Sekiranya Anda ingin diskusi lebih lanjut, silakan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. TML Farm Jonggol.